Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi saya kebetulan sedang bed rest di rumah, jadi nggak bisa bikin beberapa reaksi di majelis begitu. Insyaallah beberapa reaksi ke depan akan dilaksanakan di rumah di sini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya dari kemarin seharusnya ada penjelasan, ya minimalnya untuk orang-orang yang bertanya-tanya mengenai beberapa masalah yang sedang ramai di media sosial begitu. Memang beberapa masalah ini memerlukan terhadap respon yang sesuai dengan ilmu tauhid, karena ini berhubungan dengan keimanan kita. Di antaranya itu adalah perkataannya atau kejadian yang ramai terjadi kepada Pak Dahlan Iskan. Jadi ribut sekitar seminggu. Ini sebetulnya ya seminggu kemarin ini ya, awal-awal minggu kemarin. Ini ribut masalah apakah Dahlan Iskan itu murtad atau tidak begitu. Malah ramai-ramai menuduh dan menjatuhkan vonis bahwa Dahlan Iskan itu murtad. Nah, mungkin beberapa di antara yang mendengarkan ini atau yang melihat ini sudah menyaksikan videonya Pak Dahlan Iskan. Cuman saya mereview saja secara global. Jadi yang beliau lakukan itu ada video ya, yang mana beliau itu membawa patung ya, ke tempat ke suatu tempat. Ini seperti tempat ibadah, tapi kata dia bukan tempat ibadah begitu. Saya sebut dia aja lah ya. Kata dia itu bukan tempat ibadah, karena di dalam sekte agama itu atau di dalam agama itu beribadah itu dilarang. Jadi adanya patung itu buat apa saya juga nggak paham. Nah, kemudian ada satu ceramah lagi, kalau nggak salah malah itu di dalam masjid. Di situ dia mengatakan bahwa dia itu termasuk salah satu anggota Buddha Sece itu ya, yang mana di situ tidak ada ibadah, tidak ada Tuhannya, malah dilarang. Kemudian dia mengatakan bahwa yang namanya agama itu menjadi sumber konflik. Jadi kayak maklar bisnis kebenaran begitu ya. Nah, ini apakah Dahlan Iskan ini murtad atau tidak? Ini butuh mukadimah dulu. Di depan saya ini sudah ada kitab, ini namanya Al-I'lam bi Qawaidil Islam. Jadi teman-teman yang sudah pernah membaca kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang terkenal itu Syarah atas Sulam Taufiq, di situ ada beberapa perkara yang bisa memurtadkan. Nah, di antara perkara yang memurtadkan itu banyak sekali. Memang Syafi'iyah itu tidak terlalu ketat dalam masalah ini. Ya, disebutkan oleh Syekh Nawawi itu bahwa Syafi'iyah memang longgar. Bukan longgar ya. Maksudnya apa? Tidak terlalu ketat dalam masalah kafir mengkafirkan ini. Tapi salah satu mazhab dari madzhabul arba'ah Imam Hanafi sangat ketat. Nah, sedangkan kita tahu bahwa yang namanya fikih itu zonni, dan zonnya para ulama itu dekat kepada kebenaran. Nah, makanya ala sabilit tahdzir, untuk memperingatkan kalau apa yang dikatakan oleh para ulama Ahnaf itu benar, lebih baik kita menjauhinya. Nah, maka Syekh Nawawi menyebutkan banyak sekali perkara-perkara yang memurtadkan di situ, yang mengkafirkan di situ. Dan kata beliau, kalau ingin tahu lebih banyak lagi, silahkan lihat di kitab Al-I'lam bi Qawaidil Islam. Nah, di depan saya ini ada kitabnya, Al-I'lam bi Qawaidil Islam, karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini banyak sekali. Saya kasih contoh saja di antaranya itu di antara yang memurtadkan, akan tetapi
Kita ini sampai terheran-heran, masa kok perkara seperti itu memurtadkan gitu ya. Itu ada di antara yang perkara yang mengeluarkan dari Islam itu, di antaranya apa? Di antaranya eh, mengatakan bahwa suratul ikhlas la tusy'ibu, bahwa yang namanya suratul ikhlas itu tidak mengenyangkan. Jadi kira-kiranya begini, kalau ada orang itu ya baca al-ikhlas terus itu baca terus. Nah, di apa tiba-tiba datang temennya, kamu itu baca surah ikhlas terus, kenyang nggak bakalan gitu. Jadi ya nggak bikin kenyang kok dibaca terus. Nah itu yang bilang kayak gitunya itu udah kafir. Nah, termasuk diantaranya apa-apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan ini. Di antaranya apa? Di antaranya eh, apa namanya itu menggunakan atribut-atribut keagamaan. Jadi nanti kalau misalkan mau lihat kitabnya bisa dibaca, bisa dilihat sendiri, atau nanti insya Allah kalau ada waktu kita bacakan ya. Nah, jadi mukaffirat itu banyak sekali, perkara-perkara yang mengkafirkan itu banyak sekali. Ini berapa halaman ini ya? Ada 300 halaman lebih lah. Ini membahas tentang perkara-perkara yang mengkafirkan semua. Cuman ada beberapa masalah yang harus diperhatikan di dalam perkara-perkara yang mengkafirkan ini. Ada mukadimahnya begitu ya. Jadi perkara yang mengkafirkan ini dia adalah perkara qadha'iyah. Perkara qadha'iyah itu sebetulnya bukan untuk kita sebagai orang jangan kampung gitu ya, ustadz yang ada di kampung-kampung untuk mengkafirkan seseorang, termasuk dalam hal Pak Dahlan Iskan ini. Jadi kekafiran ini ada dua perkara. Satu adalah perbuatannya, dua adalah orangnya. Nah, perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan itu harus dibahas. Kenapa? Supaya orang tidak masuk ke situ. Karena tatkala seseorang ini melaksanakan salah satu perbuatan yang mengkafirkan, contoh misalkan mengatakan bahwa menjilat tangan ini jorok, ya. Jadi setelah makan itu kan pakai tangan. Nah biasanya di tangan-tangan itu kan suka ada sisa-sisa makanan. Terus kita bilang, oh itu kalau dijilat sunnah loh. Terus orang yang makannya bilang, ih jorok amat. Itu sudah kafir, itu sudah murtad itu. Nah, cuman itu kan perbuatannya. Jadi perbuatan pada orang yang tidak tentu. Cuman pada kenyataannya seorang qadhi nanti belum tentu dia itu mengatakan bahwa orang itu murtad. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tahu bahwa perkataannya dia itu memurtadkan. Nah, tapi di dalam kenyataan bisa jadi di sisi Allah dia itu keluar dari agama Islam. Jadi tatkala dia mati, meskipun di sisi orang dia itu mukmin, tapi nanti di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan kafir, itu bisa jadi seperti itu. Kita juga tidak tahu. Nah, kenapa? Karena mungkin saja di dalam hatinya itu tatkala menyebutkan itu ada istihza, ada menganggap remeh, menganggap enteng terhadap agama. Nah, jadi ala kulli halin ada beberapa hal yang harus diketahui di dalam hal mukaffirat ini. Perbuatannya harus diketahui supaya dijauhi. Cuman menuduh orangnya kafir ini harus ditahan dulu. Ya, ini sebetulnya bukan terjadi kepada Dahlan Iskan saja, termasuk para pembatal nasab itu, kayak Imad dan kawan-kawan. Ini banyak sekali perbuatan mereka yang tergolong kategori apa? Mengeluarkan dari agama. Tapi kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa tiap-tiap mereka itu sudah keluar dari agama. Nah, mudahnya itu seperti apa? Seperti di dalam fikih, misalkan di dalam sholat. Setiap orang yang punya hadas itu tidak boleh sholat. Pengertiannya apa? Pengertiannya sholat dalam keadaan punya hadas
itu haram. Dan sholat tanpa wudu itu tidak sah sholatnya. Nah, cuman tatkala ada seseorang ini yang memang dia itu sholat tanpa wudu, nah ini belum tentu sholatnya tidak sah, yang melazimkan harus adanya foto. Karena bisa jadi dia tidak wudu itu karena tidak ada air, ya, atau ada air tapi dia tidak mau beli. Jadi dalam keadaan kasus case per case-nya itu bisa berbeda. Cuman perbuatan secara umumnya ini sama. Nah, termasuk yang terjadi kepada Dahlan Iskan ini sebetulnya dilihat dari perbuatan dan perkataan, ini sudah kumpul sekali banyak perkara yang mengkafirkan. Tapi untuk memvonis Pak Dahlan Iskannya sendiri ini kafir, ini bukan urusan kita sebetulnya. Ya. Jadi harus ada kodi. Nanti kalau ada kodinya ya, kalau ada kodinya sekarang kan nggak ada di kita. Itu Pak Dahlan Iskan harusnya ditanya, dipanggil. Setelah dipanggil kemudian ditanya, apa maksud berkata seperti itu? Kamu tahu nggak ini mengkafirkan? Nah kalau kata Pak Dahlan itu saya tidak tahu karena pengetahuan agamanya terbatas. Nanti diminta bertaubat oleh kodi begitu. Tapi kalau misalkan tahu kemudian kekeh, nah itu berarti sudah dihukumi murtad. Kalau mati berarti tidak bisa dimakamkan di pemakaman orang Islam begitu. Nah ini, jadi ala kulli halin banyak yang menyaksi bahwa Dahlan Iskan ini orang yang baik. Tapi ya itu kebaikan itu tidak bisa menjamin husnul khotimah begitu. Karena inti dari beragama itu ada di dalam ilmu tauhid. Jadi ini pelajaran penting, pelajaran apa penting untuk kita untuk belajar tauhid. Setelah belajar tauhid dengan benar itu tidak cukup, tapi harus belajar tentang perkara-perkara yang mengeluarkan dari agama Islam, al-mukaffirat. Itu juga harus dipelajari dengan baik supaya kita tidak masuk ke sana. Nah, begitu. Insya Allah ini mencukupi. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah.